Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil tafsir al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi ulumihi bid-darain amin. Qala wa qawluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita masuk dalam bahasan tentang mengharapkan kematian dalam keadaan Islam. Wa qawluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini merupakan perintah dari Allah, peringatan dari Allah agar ketika kita menutup usia ini tetap dalam keadaan muslim. Dan memang tantangan terberat ya dalam akhir hidup kita adalah di saat akan datangnya ajal ya, karena ini saat yang kritis di mana setan terus mengganggu agar iman Islam kita lepas ya. Karena biasanya orang yang akan meninggal itu ada rasa haus yang sangat, sehingga setan menawarkan ya dalam bentuk piala itu berisi air yang kemudian ditawarkan kalau kita mau menerimanya ya, kita menerimanya itu dengan syarat setan mau menyerahkannya kalau kita menghilangkan ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya ini berat ini. Ya, bab ini berat. Inilah orang lain tidak tahu, hanya yang akan dijemput ajalnya yang tahu kondisi seperti itu. Amrun minhu subhanahu bil mauti ala islami. Ini merupakan sebuah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bil mauti ala islami, untuk mati dalam keadaan Islam. Wa huwa dinullahi alladhi akhbara bihi fi kitabihi. Islam itu adalah agama Allah yang Allah beritakan, yang Allah kabarkan dengan agama tersebut fi kitabihi, dalam kitabnya yakni Al-Quran. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tersebut? Annahu dinu indahu. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seseorang selain agama Islam. Ya. Jadi Allah hanya akan menerima orang yang Muslim. Sementara yang tidak Muslim ini Allah tidak akan menerimanya. Ya. Nah, ini bukannya fundamental ya, bukannya fundamentalis.
ketika kita punya pemahaman semacam ini, ya, karena Islam itu mengakui keberadaan agama lain, ya, bukan tidak mengakui. Islam mengakui ada agama yang lain, tapi seorang Muslim harus meyakini bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Sekali lagi, ini bukan fundamentalis, bukan berpaham keras, tidak, ya, ini. Karena semua orang yang menganut agama harus begitu, ya. Seorang Kristen ya harus meyakini agama dia benar, kan gitu. Kalau dia tidak meyakini, untuk apa dia beragama? Ya. Maka seorang Muslim pun sesuai dengan tuntunan Al-Quran, ya, dengan tegas Allah menyatakan, ya hanya Islam yang diterima. Kadang-kadang begini, dan sesungguhnya Islam adalah agama yang diridhoi, ya, yang diridhoi oleh Allah untuk Rasulnya dan untuk hamba-hambanya yang mukmin. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, inna dina 'indallahil Islam. Itu kan tegas, ya, sungguh agama, ya, di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi apa makna Islam? Islam itu pasrah, ya, sikap pasrah. Itu kan makna lugawinya, ya, makna apa dasarnya, makna generiknya. Jadi al-Islam itu adalah apa? Kepasrahan, pasrah. Ya. Dari aslama yuslimu islaman. Jadi aslama itu memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Ya, maka seorang Muslim, ya, dalam hidupnya harus pasrah kepada Allah. Apapun yang Allah lakukan, Allah perbuat untuk dia, dia terima. Gitu. Karena kita sudah menyatakan Muslim sebagai orang yang pasrah, ya, sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh kita melawan, ya. Umpamanya ketika Allah berikan hujan, kita merasa ini jadi apa? Jadi hambatan. Ya, nggak bisa, kita harus apa? Harus ridho. Apa yang Allah berikan, ridho saja, rela saja. Gitu kan, ya. Kenapa? Karena kita sudah menyatakan sebagai Muslim. Muslim itu ya pasrah. Pasrah pada siapa? Pasrah kepada aturan Allah, pasrah kepada maunya Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari, ya, ghairal islami, selain agama Islam, dinan, sebagai agama, ya, jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, falai yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dialah wa huwa fil akhirati, dan dia termasuk orang yang merugi di akhirat nanti. Ya kan sama aja, Pak. Dalam iman Katolik juga Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atasmu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama untukmu. Ya. Nah, ini apa namanya, pernyataan yang gamblang benar, ya. Dalam ayat ini Allah nyatakan jelas-jelas, wa raditu lakumul Islam madina, aku ridho Islam sebagai agama untukmu.
Walaysa yaqdirul insanu ala ayyumita nafsahu ala islami. Walaysa yaqdiru, dan tidaklah mungkin seseorang manusia mampu ala ayyumita nafsahu, untuk mematikan dirinya ala Islam, ya, dalam keadaan Islam. Kita ini tidak mampu, ya, kita tidak mampu untuk menjadikan diri kita di saat wafat itu sebagai muslim. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika, tetapi Allah telah menjadikan, ya, lahu bagi manusia sabilan ila dzalika, jalan untuk mati dalam Islam. Ya, kita ini nggak bisa menentukan diri kita sendiri nanti mati dalam Islam, tapi Allah berikan jalan untuk itu. Kita mau menentukan, ya. Ibaratnya Allah berikan jalan. Ini loh, kalau Anda mau mati dalam keadaan Islam, ini jalannya. Nah sekarang mau diambil ke jalan itu, begitu, ya. Kita nggak bisa menentukan diri sendiri. Saya pokoknya mati pasti Muslim, belum tentu, begitu ya. Nah Allah berikan jalan. Nah sekarang jalan tersebut kita ambil tidak? Kalau kita ambil, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? In akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaihi wa imtathala ma amarahu bihi. Idza akhadha, apabila seseorang, ya, mengambil bihi, dengan jalan tersebut, diambil tuh jalannya. Jadi jalan yang Allah telah hamparkan dia ambil. Qad kana qad ata billadhi huwa alaihi, ya, maka berarti dia sudah datang, ya, billadhi huwa alaihi, kepada satu tempat di mana memang dia wajib ada di situ, ya. Jadi ketika kita sudah memilih jalannya Allah bentangkan itu, berarti kita sudah berada di tempat yang memang kita wajib ada di situ. Apa konsekuensinya? Wa mtathala ma amaru bi, dan menjunjung tinggi apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu konsekuensinya. Jadi kalau kita ambil jalan yang sudah Allah berikan, yaitu jalan menuju kematian sebagai muslim, maka konsekuensinya apa? Menjunjung tinggi semua perintah Allah. Ya, sholat 5 waktu, gitu kan ya. Puasa Ramadan, kita zakat, kita haji. Nah ini kan jalan yang memang konsekuensinya begitu, ya. Kalau nggak mau begitu, ambil jalan lain, tapi resikonya apa? Meninggalnya kemungkinan tidak dalam keadaan Islam. Gak usah sholat, gitu ya. Gak usah sholat, gak usah puasa Ramadan, gak usah bersedekah. Itu jalan yang diambil, ya. Wa huwa ayyakhtarul mauta 'ala al-islami wa yuhibbahu wa yatamannahu wa ya'zim 'alaihi. Wa huwa, ya, yaitu bagaimana menjalani jalan yang Allah bentangkan untuk kita ini meninggal dalam keadaan Islam. Ayyakhtarul mauta 'ala al-islami, ya, memilih mati dalam keadaan Islam, wa yuhibbahu, dan suka, ya, senang mati dalam keadaan Islam, wa yatamannahu, dan berharap mati dalam keadaan Islam, wa ya'zim alaihi, dan bertekad mati dalam Islam, ya. Wa yakrahal mauta ala ghairihi min al-adyani, dan tidak suka, ya, tidak suka meninggal dalam keadaan beragama yang lain. Jadi kita harus pilih itu, ya. Kita harus pilih kematian dalam Islam, kemudian yuhibbu, kita suka, kita senang, kita cinta untuk mati dalam Islam, kemudian ya tamanna, berharap, ya, kita berharap meninggal dalam keadaan Islam, wa ya'zima, dan bertekad. Nah ini merupakan apa? Jalan yang Allah bentangkan.
kita lakukan itu, ya, lakukan itu. Ya, yakrahul maut, kita benci, kita nggak suka kalau kematian itu nanti dalam keadaan bukan Islam. Wala yazalu da'iyan mutadarrian wasailan minallahi ayatawaffahu musliman. Wala yazalu da'iyan, dan hendaknya seseorang senantiasa berdoa mutadarrian, ya, dengan penuh penuh kehinaan, tadarru', ya, penuh kehinaan. Gitu. Apa dia berdoa kita tuh menginginkan sekali, gitu ya. Mutadarri itu begitu. Jadi kita memosisikan diri kita di bawah benar, mutadarri, ya, merasa hina di hadapan Allah. Wasailan, ya, dan meminta minallah kepada Allah ayyatawaffahu musliman, agar dia mewafatkan, ya, agar Allah mewafatkannya sebagai muslim. Jangan berhenti itu doa. Yang berhenti lagi kan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, ya, wa a'udzubika min su'il khatimah. Itu kan kita sering-sering baca itu, ya, minta kepada Allah, gitu ya. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, akhir yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan kami berlindung kepadamu dari akhir yang buruk. Itu mesti dapat, sering-sering itu. Artinya kalau bisa setiap saat kita berdoa, kita meminta semacam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia, nggak apa-apa, gitu kan ya. Wasallallahu anbiya'ahu wassalihin min ibadihi. Wa bidzalika, dengan keadaan selalu berdoa, ya, selalu berdoa dan meminta kepada Allah untuk diwafatkan sebagai muslim. Wasallallahu anbiya'ahu, Allah mensifati para nabinya, wassalihin min ibadi, dan orang-orang yang saleh di antara hamba-hambanya. Faqala mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub, maka Allah berfirman, ya, menceritakan, mengkhabarkan tentang Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Bagaimana dalam firman tersebut, ya, yakni dalam surah Yusuf ayat 101, Allah menyatakan apa? Dalam firman anta wali, ini doanya Nabi Yusuf. Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ya. Anta wali, engkaulah pelindungku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, ya, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Ini permintaannya Nabi Yusuf, ya. Nabi aja minta, gitu kan ya. Padahal kan kalau kita kalau kita pahami, yang kita pahami, Nabi itu sudah pasti masuk surga, sudah pasti husnul khotimah. Tapi Nabi Yusuf dalam doanya masih bilang begitu, ya. Jadi anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wal hiqni bis shalihin, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, kan kita Allah mengkhabarkan tentang begitu Nabi Yusuf, ya, menginginkan husnul khotimah sampai beliau pun berdoa. Nah, kita yang bukan siapa-siapa, ya, Nabi bukan apa bukan, ya, apa bukan, kudunya apa? Ya sering-sering kan berdoa macam itu. Dan berita kabar tentang para penyihir. Sahara ini diambil dari sahir, ya, sahir sahara. Ya, makasih ya. Jadi tentang para penyihir di zaman Fir'aun nih, ya. Zaman Fir'aun dulu mereka berpihak pada Fir'aun.
ketika melawan Nabi Allah Musa, ya. Kemudian ketika Nabi Allah Musa mengalahkan sihir mereka, mereka berbalik, ya, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Haitsu amanu, di mana para penyihir itu beriman. Fatawa'adahum Fir'aun bil uqubati, maka Fir'aun mengancam mereka dengan siksaan, ya. Disiksa tuh. Dan memang dilaksanakan, ya. Para penyihir ditaruh di pohon-pohon kurma, ya. Ditaruh pohon-pohon kurma, ayatnya begitu, ya. Rabbana afrigh alaina sabra, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, ya. Ini doanya para tukang sihir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka dikalahkan oleh Nabi Musa, ya. Ta'ala an Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, annahu awsa banihi, ya, sesungguhnya Ibrahim alaihissalam mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya. Wa an Yaqub, dan Allah juga menceritakan tentang Nabi Yaqub, annahu awsa banihi alaihi wassalam bil mauti ala islami. Jadi annahu awsa banihi, Nabi Allah Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya alaihi wassalam, ya, mudah mereka mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, bil mauti ala Islam. Apa yang diminta oleh Nabi Yaqub? Agar anak-anaknya itu meninggal dalam keadaan Islam, bukan, ya, dalam keadaan Islam. Nabi Yaqub anaknya banyak tuh, ya, ada Yusuf, ada Bunyamin, ya, ada Yahuda, banyak yang. Lalu Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ila qouli fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi potong ayatnya, ya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan Nabi Allah Ibrahim serta Nabi Allah Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya sampai pada firman Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal wafat kecuali dalam keadaan muslim, ya. Itu seorang nabi itu mendoakan anak-anaknya. Nah, kita ini juga doakan anak-anak kita, kan gitu. Doakan mereka agar meninggal dalam keadaan Islam, ya. Ini kan apa ya, satu ajaran dari Allah, sepertinya begini. Ini Nabi aja doanya minta husnul khotimah. Satu, Nabi saja lisani al-ijtihadu fi hifzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma amara Allah bihi min ta'atillahi ta'ala. Wajib atas semua orang al-ijtihadu fi hifzi islamihi, bersungguh-sungguh dalam menjaga keislamannya, wa taqwiyatihi, dan memperkuat keislamannya. Bagaimana caranya? Cara menjaga keislaman jangan sampai lepas, memperkuat Islam jangan sampai kita yang lemah. Bi fi'li ma amara, yaitu dengan mengerjakan semua yang Allah perintahkan, ya. Mana bayarnya? Min ta'atillahi ta'ala, yaitu dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya, ya. Sebetulnya kita tahu, ya, sederhana itu. Jadi kalau kita ingin menjaga keislaman kita, memperkuat keislaman kita, ya takwa jalannya, kan jalan takwa. Nah,
maka sungguh orang yang menyia-nyiakan, ya, orang yang mengabaikan li awamirillahi, untuk orang yang mengabaikan perintah-perintah Allah, muta'arridun lil mauti ala ghairil islami, berarti dia telah memasrahkan dirinya untuk meninggal dalam keadaan tidak Islam. Ya. Jadi kalau orang mudayyi mengabaikan perintah Allah, dia tidak sholat, ya, dia tidak mengerjakan apa yang Allah wajibkan, dia dan semua kebaikan dia kerjakan, nah berarti dia udah muta'arrid, menyiapkan dirinya untuk meninggal dalam keadaan bukan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita masih sholat gitu ya, kita masih menjaga kewajiban-kewajiban, nah, insya Allah kita akan dijaga gitu ya. Kahuli dzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqi dini wa ala istighfafi bihi. Maka sungguh meninggalkan lidzalika, perintah-perintah Allah, ya. Jadi sungguh meninggalkan perintah-perintah Allah, dalilun, ini sebagai dalil, sebagai indikasi, ya, alastihanatihi, atas penghinaannya, bihaqqi dini, dengan kebenaran agama. Jadi melecehkan agama, ya. Orang yang meninggalkan sholat berarti melecehkan agama. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur melecehkan agama. Orang kaya yang tidak berzakat melecehkan agamanya, gitu kan? Wa 'alal istighfar bihi, dan istighfar itu apa? Menganggap remeh, ya, meremehkan, menganggap ringan, ya, meremehkan kebenaran agamanya. Fal yahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadri, maka hendaklah seorang muslim, ya, menjaga diri dari hal semacam itu, ghayatal hadri, ya, ghayatal hadri, dengan kewaspadaan yang tinggi, ya, waspada benar. Juga bagi manusia, semua manusia, ayujanibal ma'asiyah wal athama, untuk menjauhkan diri dari berbagai kemaksiatan dan berbagai perbuatan dosa. Itu wajib, ya, wajib itu, wajib untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Jadi sebenarnya dosa itu kan sesuatu yang kalau kita sengaja, kita mesti menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Fa innaha tudhibul Islam, maka sesungguhnya perbuatan maksiat dan perbuatan dosa itu melemahkan Islam, wa tuhinu, dan merendahkannya. Kalau kita berkaca pada sejarah, itu kan kenapa sih umat Islam kemudian secara perlahan tapi pasti itu runtuh gitu? Dari puncak peradaban di Irak, ya, zaman Abbasiyah hancur, bilangnya. Kemudian pusat peradaban di Andalus Spanyol yang sudah bertahan 7 tahun dan mengguncangkan sendi-sendi keislaman, ya, sendi kan terguncangkan, nggak kokoh gitu, ya. Wa tu'amiluhu lis-salbi 'indal mauti, dan memasrahkan dirinya untuk melepas keimanan di saat kematiannya, ya. Jadi ya begitu kondisinya. Makanya kalau Nabi katakan apa? Penyakit umat akhir zaman itu kan begitu, kan dua. Karena asal wahan, penyakitnya wahan. Penyakit wahan, apa itu wahan? Kata Rasul, hubud dunia, wa karahiyatul maut, ya, cinta dunia dan takut pada kematian. Dalika, sebagaimana terjadi hal tersebut, waliyadu billahi bikatsir minal malabisina, ya, kita berlindung pada Allah
dikathirin minal mulabisina, untuk banyak orang yang bergeliman kemaksiatan, ya, wal musirin 'alaiha, dan mereka itu terus menerus 'alaiha alal ma'asi, ya, jadi terus menerus berbuat maksiat. Jadi dengan seperti itu ya Islam makin lemah, karena umatnya itu sudah terbiasa dengan bergeliman kemaksiatan dan musirin, terus menerus berbuat maksiat. Wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, tsumma kana 'aqibatul ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Ya, tsumma kana 'aqibatul ladzina asa'u as-su'a. Kemudian ya akibat orang-orang yang berbuat dosa, ya, as-su'a, yaitu mereka mereka berbuat buruk dan akan lebih buruk, ya. Jadi akhir makana akibat ladina asau, kemudian akhir dari orang-orang yang selalu berbuat keburukan, as-su'a, mereka akan semakin buruk, ya. Angkadzabu bi ayatillah, mereka itu semakin mendustakan ayat Allah. Wa kanu biha yastahzi'un, dan dengan ayat-ayat Allah tersebut mereka yastahzi'un, mencerca, ya, gitu. Mengolok-olok, yastahzi'un, bikin bercanda, gitu, ya. Dibikin candaan itu ayat, bikin olok-olok. Ma yadullu ala dzalika, ya, sesuatu yang menunjukkan atas kondisi semacam itu. Jadi ayat ini yang Allah firmankan ini, ya, yaitu pada surah Ar-Rum ayat 10, ya. Ini kata Habib Abdul Al-Haddad, ini mayadul al-dalika, ini menunjukkan kondisi umat kayak begitu, ya. Kondisi umat kayak begitu. Jadi mereka hal tersebut, ya. Nah, nanti pada kata waktu nafsaka bimtikhali wa amrillah, ya, paksakan diri untuk menjunjung tinggi semua perintah Allah, ya, perlu dipaksain, ya, gitu. Di sini Habib Abdullah kalimatnya tajam banget, ya. Dia kata apa? Wakhuz nafsaka, ya, paksakan dirimu. Gitu. Kalau tidak paksa nggak bisa, tapi paksakan. Untuk terhindar dari hal-hal yang di atas, ya, maksiat, dosa dan sebagainya. Ya, nanti insya Allah kita lihat pada yang ini, mungkin ada banyak yang tidak sempurna yang saya sampaikan, karena keterbatasan kemampuan saya. Yang mudah-mudahan tidak bertentangan dengan maksud dari penulis kitab ini, dengan apa yang beliau tulis, ya, untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi